Oke guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gua dan hari ini gua ditemani ada Sam dan juga ada Coach Erwin. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu spesial dari Surabaya jauh-jauh. Oke, bareng bersama kita akhirnya ketemu juga nih ya di platform ya, kita online juga akhirnya ketemu sama Dr. Akbar Gaus. Halo Dok, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana kabarnya, Baik, teman-teman? kita juga baik. Kalau ingat-ingat dulu kita tuh sempat mau podcast juga ya Sam ya di Ya, tapi platform waktu itu sebelumnya. ya perform sebelumnya tapi nggak jadi. Betul. Jadwalnya lagi bentrok juga ya. Nah, untuk episode kali ini kita bakal diskusi ya. Jadi di sini kita bakal open forum aja, kita bakal diskusi. Di episode kali ini kita nanti akan bahas tentang PED atau steroid, oke, dan juga bagaimana akhir-akhir ini udah semakin populer ya, naik lagi. Jadi kalau emang perhatiin tuh ada masa-masanya lah PED, steroid, tapi memang di kalangan olahraga ini memang terus ada dan memang ada terus ya. Cuma memang dari tahun ke tahun tuh beda-beda lah. Ada hype-nya, ada trennya. Dan kali ini bersama Dr. Akbar ya, Dr. Akbar Gaus, kita bakal diskusi bareng-bareng. Nanti ada Sam di sini sebagai moderator dan ada Erwin juga yang nanti akan bahas dan berdiskusi bareng langsung dengan Dr. Akbar. Oke, Sam, langsung gue serahkan aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin perkenalan dulu siapa sih The Physic Doctor atau Akbar Gaus ini. Boleh kenalan dulu ke teman-teman. Kalau gue mau cerita sedikit, gue kenal Akbar tuh kapan nih Bar kita? Gue pernah DM lu 2000 berapa kali. Jadi kenal kapan nih Bar? Lupa awal kali stand gue 2014 14 kali ya DM dulu Instagram. Ya, awalnya cuma kenal kayak wah ini orang keren banget nih, badannya gede kan. Waktu itu lu masih kuliah kedokteran kali ya Bar ya? Waktu itu gimana gue lupa. Iya, masih kuliah. 2014 semester 3, semester 4 mungkin ya. Di Surabaya di mana lu? Lupa gue. Di Di UNER. UNER ya, di UNER. Terus gue kayak wah, ya udah follow-followan lah. Maksudnya kan Akbar ini juga dia tuh penggiat bodybuilding, terus habis itu dia juga eh, edukasi tentang steroid itu juga ya, steroid dan PED, karena kan baik lagi kita ini pernah bikin tentang PED dan steroid sebelumnya, tapi sama orang biomedicine, dia tuh dosen, dan dia tuh dosen yang oke, nggak usah sebut nama atletnya, tapi beberapa atlet bodybuilding konsulnya ke dia gitu kan. Nah, itu kan dari praktis, dari segi kacamata dari seorang dosen, dan dari segi kacamata dari seorang yang emang punya pendidikan, tapi dia sendiri nggak using, atau dia sendiri nggak make gitu, tapi dia tahu dosisnya tuh segini 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 segini. Oke. Nah, di kali ini di podcast ini mungkin kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu boleh perkenalan diri, Bar? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Gaus. Kebetulan dulu kuliah kedokteran, terus sekarang udah jadi dokter dan emang hobinya di dunia strength training dan cukup senang juga dalam melajarin performance enhancing drug. Jadi bisa senang dan terima kasih udah diundang di podcast ini. Kita diskusi santai, saya kira cukup seru. Ya. Nah, jadi diskusi santai mau diskusi ngotot terserah. Oke. Mengenai PED itu sendiri kan nggak menutup kemungkinan olahraga yang sifatnya udah mengejar performance, mau nggak mau orang akan menggunakan, ya kan? Awalnya kita bahas dulu tentang itu karena mau lu memanah, mau lu bersepeda, mau lu apapun, olahraga yang sifatnya performance ada aja yang make, entah itu yang sifatnya quote and quote anabolik ataupun yang lain substance lainnya. Nah, gimana menurut lu Bar, dari kacamata lu sebagai seorang dokter dan juga praktisi bodybuilding melihat ini? Kalau saya melihat PED itu sebagai sebuah teknologi ya, dan teknologi itu emang bisa mempermudah kehidupan kita, mempermudah mencapai apa yang kita inginkan, tapi juga memang sometimes ada resikonya. Ya sesimpel mungkin kalau saya menggunakan analogi seperti pesawat lah ya. Ya naik pesawat itu juga pasti resikonya gede ya. Kalau misalkan kita salah dikit aja mungkin bisa jatuh, taruhannya nyawa juga. Tapi mungkin dalam menggunakan pesawat itu juga ada pendidikannya dulu yang resmi dan memang terstruktur sehingga bisa menjadi pilot. Akhirnya kita bisa menerbangkan pesawat itu sehingga menjadi justru yang awalnya mungkin ngeri ya terbang, tapi ternyata
mungkin pesawat bisa dibilang sebagai alat terbang yang aman lah, alat transportasi yang aman lah. Sama juga mobil, kita ya tiap nyetir mobil ya pasti resiko kecelakaan kan. Tinggal gimana kita cara manage semua faktor, semua variabel supaya resikonya minim, tapi benefit yang mau kita dapat bisa maksimal. Mungkin kayak gitu. Oke, jadi kayak ya gimana caranya kita mempelajari dulu kan mengenai suatu hal. Apapun itu, kita mau belajar tentang, kan banyak orang bilang, oh jangan sering training nanti bahaya. Ya bahayanya gimana dulu gitu. Kalau lo emang nggak Betul. ngerti punya pembahasan, ataupun lo nggak punya teori di otak, ataupun lo nggak punya pembelajaran dan pengalaman yang oke di otak, gimana caranya lo bisa tahu itu bahaya gitu kan. Sama halnya juga dengan steroid. Nah, menurut lo gimana sih Bar? Kan udah mulai banyak nih fitness influencer, siapapun YouTuber kayak atau apa, mereka udah mulai open up kayak, ya nih gue pakai steroid, oh tapi enggak, gue pakai TRT gitu kan. Hmm. Kayak Larry Wheels kan, dia bilang, oh ya gue Hmm. udah mulai yang tadinya abuse, gue sekarang jadi TRT. Nah, pendapat tuh gimana tentang orang-orang yang punya power dan mereka tuh sangat berpengaruh sekali open up tentang penggunaan steroid gitu. Oke, pasti ada plus minusnya ya. Kita ngomongin plusnya dulu mungkin ya. Kalau plusnya dulu Boleh. ya pada akhirnya orang yang emang mau make itu kemungkinan ya mau dikasih tahu dia itu bahaya atau enggak tetap akan make. Dan kalau misalkan kita nggak dapat informasi dari orang yang mungkin reputable atau yang bisa dipercaya, kemudian dia research sendiri, tidak punya idola, dia research sendiri, kemudian ketemu orang-orang yang di forum ngasih dosis template gitu-gitu, biasanya akan jauh lebih buruk lah apa namanya impact-nya di kesehatannya dia, di life-nya dia. Tapi kalau misalkan sekarang lebih terbuka, otomatis mungkin lihat, oh Larry yang segede gitu aja ternyata TRT. Ya udah berarti saya ambil dosis yang lebih rendah dari Larry deh. Akhirnya mungkin justru dengan adanya influencer yang terbuka seperti itu, justru bisa menyelamatkan orang-orang yang mungkin berpotensi untuk abuse. Tapi juga memang orang-orang yang influencer yang terbuka seperti itu juga mengundang orang yang tidak pernah kepikiran untuk drug abuse, malah jadi pengen drug abuse. Dan mungkin setelah nyemplung di situ, biasanya nggak bisa keluar dan downward spiral juga bisa. Jadi ya both ada plus minusnya, tergantung orangnya yang melakukan dan dia di bawah supervisinya siapa atau dia punya coach siapa. Jadi ya mungkin ada pentingnya kita punya mentor lah ya pasti. Ya, Mungkin benar. kita bisa jadi tahu insight-insight yang secara aktif kita cari pun mungkin nggak ketemu. Nah itulah fungsinya mentor. Ya, benar-benar. Karena lu mau belajar apapun, mau belajar fitness, mau belajar powerlifting, Olympic calisthenics, apapun itu kan terus ada mentor gitu kan. Nah, gimana gini loh, kayak gimana tanggapan lu kalau misalkan ada orang yang tapi ini gue seru nih. Ada udah mulai ya, maksudnya di Indonesia sendiri udah mulai ada orang-orang yang mulai ngaku jujur gitu. Kayak siapa? Gue lupa yang lu tahu ini siapa kemarin baru bikin si Julda or siapa gitu, dia bikin ngeliput bodybuilder yang lagi kontes, lu netting nggak bro gitu. Itu kalau itu konten-kontennya macam si more grades kan, kalau kalian tahu kan ya, kayak dia langsung frontal nanya orang, lu pakai steroid nggak, ya pakai lah bro. Terus ada juga influencer yang Indonesia, kan kita ngomongin Indonesia ya, karena di luar itu udah mulai banyak, tapi di Indonesia tuh ada juga white collar fit pakai juga. Nah, dengan adanya orang-orang di Indonesia yang mulai pakai ini, apakah memungkinkan orang-orang yang tadinya kayak gue nggak mau ngaku jadi ngaku gitu, gimana? Iya, sangat memungkinkan sih menurut saya, itu jelas berpengaruh terhadap keterbukaannya. Dan uh, mungkin yang membuat orang nggak mau ngaku itu sometimes karir juga sih. Jadi kalau udah Oh masalah ya, karir, money involved, menurut saya sih walaupun itu memang membohongi, tapi ya kita maklumi aja lah, karena emang toh juga tanggung jawab kita untuk skeptis ya. Misalkan dia bohong, yes. terus misalkan kita ngikutin dia kebohongannya gitu, terus masa salahnya dia, ya nggak juga kan, itu salah kita sendiri Ya, yang ya. kurang skeptis, kurang pinter mungkin gitu. Jadi emang harus balik lagi ke pola pikir masyarakat ataupun audiens, mereka tuh harus skeptis gitu kan. Kan kayak kasusnya juga kemarin si Brian Johnson di Burger King. Lu tahu Iya, kan iya, yang dia tahu tahu. ke leak semua dosisnya dia Ah, lah apa segala macam di Twitter lah, sampai
kalau lihat sampai Instagram yang nggak berbau fitness pun sampai ngebahas. Karena Liver King sendiri tuh impact dan influence-nya di sosial media itu sangat besar, coy. Gila, siapapun, bahkan klien gue yang orang awam tuh sampai nanya, itu diet carnivore tuh berhasil nggak sih? Berguna nggak sih? Bisa nggak sih Iya, kalau iya, gue diet carnivore tuh badannya kayak dia? iya, Gue iya, mau iya. jawab, gimana ya? Maksudnya, lu paham lah, kita kan sebagai orang yang, ya kita tahu yang user dan enggak, dan kita mau ngejelasin ke mereka tuh kayak, dia pakai steroid. Oh, masa sih begitu lah. Nah, gimana caranya lu meyakinkan orang awam tanpa kayak bilang kayak, dia pakai steroid gitu. Misalkan ada ditanyain gitu, kan pasti sering banyak dapat pertanyaan nggak, neti or not. Bahkan lu ingat nggak, ada salah satu influencer di Instagram, kita sebut aja lah Fixo Fitness, dia kayak sempat Iya, bikin iya. neti or not, dia nggak nyerang orang gitu. Nah, Mm-mm. gimana caranya mengedukasi untuk orang-orang biar yang tadinya mereka kayak, ini pakai steroid atau enggak, tuh mereka jadi paham, ternyata dia pakai. Tapi tanpa atau mengurangi respect gitu ke orang lain. Gimana? Sejauh ini nggak pernah mikirin apa ya thought prosesnya terhadap ngedukasiin orang lain pakai apa enggak sih, karena menurut saya itu udah agak sedikit mencampuri urusan orang dan Yes. bukan apa ya, bukan hobi saya, jadi nggak pernah mikirin sejauh itu. Cuman Iya, iya. kalau misalkan ditanya ya jawab nggak tahu ya, kemungkinan gini kemungkinan gitu, tapi ya udah berhenti di situ aja, nggak yang lebih jauh. Paling encourage aja untuk do your best, kemudian fokus ke dirinya sendiri, misalkan mau goalnya apa, maksudnya lebih baik dia itu ke jalur yang mana. Sometimes mungkin ada yang usia 40 tahun ke atas, mungkin dengan metabolic condition atau obesity yang parah, justru sometimes dengan bantuan apa ya, teknologi gitu atau PED gitu, yang sometimes PED itu ada side effect-nya banyak kan, tapi dengan PED itu dia ngurangin obesitasnya, dia ngurangin problem penyakit metabolisme dan degeneratifnya, itu yang sumber utamanya adalah dari obesity-nya, justru hilang walaupun memang ada side effect dari PED. Jadi ya tergantung masing-masing kasus, baiknya gimana difokus ke orangnya masing-masing. Mungkin gitu. Gitu. Jadi kita lihat lagi konteksnya ya. Kita lihat konteksnya Ya, apakah sorry. orang tersebut membutuhkan atau tidak. Tapi membutuhkan atau tidak harus disertai juga dengan profesional di belakangnya yang meyakinkan, oh kayaknya tuh segini gitu. Nah, siapa sih yang boleh, siapa sih yang boleh prescribe, siapa sih yang boleh menganjurkan, oh lu pakainya segini, oh lu segini. Apakah itu mentor, apakah itu dokter, atau gimana? Karena ini menarik. Tadi kan lu bilang Oke. bisa gitu. Iya. Jadi yang bisa sebenarnya kalau itu masuk aturan ya mungkin ya. Kalau masuk aturan itu setiap negara mungkin bisa berbeda-beda. Kalau aturan di Indonesia justru saya malah nggak tahu. Tapi kalau misalkan di aturan US itu kan bisa kita Google sendiri, aturan dari FDA itu jelas banget kan ya poin-poinnya. Kalau anabolic steroid, jadi kita harus pisahin dulu ya anabolic steroid sama PED. PED itu banyak yang aman, tapi bisa dibilang ya banyak yang aman lah, kayak sesimpel kafein aja itu juga PED ya. Tapi kalau anabolic steroid itu FDA itu sebenarnya beberapa jenis, misalkan testosteron, kemudian nandrolon atau oxandrolon, itu masih FDA approve sebenarnya. Dan kalau kita lihat di websitenya FDA itu bisa kita preskripsikan. Jadi medical professional bisa mempreskripsikan beberapa jenis anabolic steroid. Detailnya apa saya kurang hafal, tapi paling gampang mungkin ya kayak testosteron sama nandrolon mungkin ya. Itu pada mungkin muscle wasting. Jadi misalkan kurus banget, imunnya jelek, atau mungkin orangnya HIV, bahkan HIV atau AIDS, itu dengan naikin massa ototnya, bahkan menggunakan anabolic steroid, itu bisa meningkatkan imunnya. Pernah juga saya lihat di YouTube tuh ada HIV grade berapa gitu, tapi dengan dia menggunakan PED, akhirnya justru mereverse immunity-nya menjadi lebih baik juga ada. Kemudian kalau misalkan mempreskripsi anabolic steroid itu juga harus dengan monitoring yang ketat kalau kita ikut aturan dari FDA. Monitoring itu berarti ya memang harus ada medical professional di balik itu, kemudian
cek lab rutin, dan pasti itu biaya besar ya. Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya testosteron replacement therapy itu juga ada dan dijalankan di rumah sakit besar itu legal, bisa dijalankan, saya kira ada kok. Cuma mungkin protokolnya aja mungkin ya. Protokolnya ternyata sedikit berbeda dari yang saya pelajari dan yang di klinis begitu. Kenyataannya sedikit berbeda. Oke, I see. Jadi ternyata seribet itu kan, ada protokol-protokol dan harus ada dukungan dari medical profesional yang ngebantu supaya semuanya itu align, ya kan? Ya. Tapi gimana tanggapannya kalau misalkan nih ada pendengar, aduh berarti gue harus seeking for profesional nih. Jadi apa yang harus dilakukan buat mereka supaya mereka bisa seeking for profesional? Maksudnya di Indonesia adakah? Ataukah misalkan lu itu menyediakan jasanya atau gimana? Kalau yang apa ya? Mungkin mulai dulu dari kenapa sih kok kita harus seeking medical profession? Kalau ngomong Yes. ya itu membantu ya, itu semua orang juga tahu kan. Mungkin motivasi yang kurang kuat lah ya untuk kenapa sampai decide spend money yang gede banget hanya untuk diceramahin atau di monitoring doang gitu kan, ya nggak dapat produk lagi. Ya. Nah, contoh dari saya sendiri yang mungkin sudah ada basis medical knowledge ya, ketika mempelajari tentang PED, tentang drugs, itu jadi lebih nyambung pasti kan. Lebih nyambung, dan ini nggak ada di kurikulum kita ya. Di kedokteran itu tidak ada kurikulum anabolik steroid. Anabolik steroid itu cuman sampai efek samping jerawat, efek samping hipogonad, terus botak, ya udah sampai segitu aja, tapi nggak dalam sama sekali. Cuman dengan ilmu fisiologi kita, ilmu farmakodinamik, ilmu farmakokinetik, ilmu penyakit dalam, akhirnya jadi punya logik tersendiri ketika misalkan kita melajarin anabolic steroid. Dan dengan saya yang mulai dari basis knowledge seperti itu, ketika belajar itu sering ngerasa, oh iya paham. Terus udah punya kesimpulan sendiri, ngerasa sepertinya paham, tapi suatu saat nanti ketemu mungkin ilmu baru, ketemu statement baru, ketemu teori baru lagi yang ternyata berhubungan, ternyata konteks yang saya dapatkan sebelumnya itu sangat tidak lengkap, sehingga ketika konteks yang tidak lengkap, terus kita sudah ambil kesimpulan, ditambah basis medical knowledge yang sebelumnya, justru memberikan confidence yang berbahaya sometimes. Justru yang bahaya ini adalah yang hal-hal kita tidak tahu saat kita belajar, tapi ternyata ada hal lain yang di dalam konteks itu kita tidak tahu. Contoh paling simpel, misalkan di dunia kedokteran kita banyak belajar tentang biokimia awal-awal itu, tentang fat metabolism, tentang katabolism, anabolism. Itu diajarkan setiap kita makan itu terjadi pemecahan makanan, katabolisme, terus terjadi anabolisme. Sehingga karena konteksnya cuma itu doang, yang mana ilmu itu benar ya, tapi kita tidak tahu melajari konteks yang kalori, total energy expenditure, total surplus weight, kalori, defisit kalori. Akhirnya kesimpulannya kalau habis makan, tidur, naik berat badan. Ya, itu adalah salah satu contoh ketika kita belajar dengan sesuatu yang kelihatannya rumit, terus kita jadi paham, terus puas, tapi ternyata nggak paham konteks yang lain, malah bisa mengambil kesimpulan yang salah. Dan menurut saya belajar PED itu sangat seperti itu, luas banget ilmunya. Bahkan kita Google, nggak mungkin kita Google nemu artikel yang A sampai Z lengkap, nggak ada. Pasti sepotong, dan sepotong itu kita harus bisa combine. Yang seringkali kita nggak tahu apakah potongan ini udah komplit apa belum. Nah, itulah pentingnya profesional, perannya di situ untuk mengisi kekosongan, mengarahkan dari kesesatan lah, mungkin begitu. Ya. Gue amazed sih, maksudnya orang kayak Akbar yang punya medical background aja tuh dia sampai harus belajar lagi untuk mengerti PED. Apalagi orang di luar sana yang gue frontal aja bilang kayak mereka nggak ada basic medical background, tapi mereka prescribe steroid ke orang-orang. Itu biasa terjadi di gym-gym gitu loh, Bar. Kayak ya nggak usah muna lah, maksudnya di Jakarta banyak banget ya gitu. Udah lu pakai ini aja bro, Winstrol, lu pakai aja nih bro, Oxandrol lu pakai aja begitu tanpa mereka tahu use medical background ataupun background ini orang tuh gimana gitu.
adakah dia ada diabetes kah, ada kolesterol kan, karena kan semua harus dicek dulu kan sebelum kita mau pakai kan, karena kan kita pakai kurang lebih ya itu akan dinamika hormon di dalam tubuh kan berubah, apapun semua akan berubah kan. Nah, Betul. ini yang menarik sih Bar, kayak lu aja tadi cerita bilang kalau steroid itu cuman dibahas sampai anabolic steroid, dan lu juga tadi bilang kalau sampai efek samping doang, botak, hipogonat lah, apalah gitu. Nah, lu belajar dari mana Bar so far dari semua ini? Tambahan apa kalau punya mentor gitu, lu tanya dia atau apa? Gue sendiri nggak ada mentor sih ya, murni belajar sendiri ya. Mungkin dengan basic medical knowledge itu punya skeptisitas yang lumayan lah, Oh, seenggaknya tetap bisa bisa nyaring ya, misahin. bisa nyaring ya. Iya, betul, bisa nyaring. Dan kalau ngomongin kebanyakan saya belajar dari mana ya, sebenarnya dari YouTube aja. Cuman mungkin ada YouTube itu ada sebenarnya channel TRT and Hormone Optimization, itu mereka narasumbernya itu dokter-dokter juga, dokter-dokter spesialis endokrinologi, dari spesialis urologi, jadi lebih terpercayalah, mereka klinisi juga, ya mantap lah pokoknya. Mungkin dari situ sih kebanyakan. Ya, tapi Ya ya gue tahu harus channel itu juga dari ini tuh, by the way, sorry motong. Gue tahu tuh channel tuh dari yang debatnya Mike Israel sama siapa gue lupa ya pas itu ya. Sama Iya. sama Jeff Nippard kan salah. Atau gue Cepat. sama siapa gue lupa deh. Tapi dulu ada satu lagi satu channel yang ngebahas kayak ini loh. How do you make your own gear, anjir, itu dulu sampai ada channelnya, bayangin. Dia sampai jualan course itu $15.000. Isinya tuh cara lu bikin steroid sama suppliernya. Gila, gue sampai terheran-heran sih. Tapi dulu jujur gue salah satu orang yang tempted ya untuk make gitu ya. Yang namanya orang kan pasti mau progres cepat kan. Terus gue sempat kepikiran mau make. Terus gue nyari-nyari info lah seperti biasa. Nyari forum-forum. Ada 5 jenis protokol basic yang saling bertentangan gitu loh kan. Akhirnya gue sampai nyari-nyari. Ada satu channel namanya Formula Secret. Lu tau nggak dok kira-kira? Belum tahu. Nah, dulu itu ada namanya Formula Secret, sekarang kayaknya udah di-ban sama YouTube. Jadi itu dia ngajarin kayak ini bla 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 bla. Jadi kalau lu orang ngajar pakai Winstrol, ternyata ini udah ketinggalan zaman dan lain-lain. Itu tuh waduh. ada sih sampai sedetail itu, bayangin dia sampai punya forum sendiri dan wah separah itu deh pokoknya deh. Nah, tapi berawal dari sana gue sampai kayak oh ternyata tuh pakai steroid tuh nggak cuman kayak segamblang pakai terus progres langsung jadi kan. Jadi lu harus ada protokolnya juga, kayak ada minimum maksimum, ada kayak sampai titik mana sih lu harus berhenti atau lu bahkan kasih TRT-nya atau gimana gitu kan. Dan pas gue lihat aja dari dia, TRT tuh nggak bisa sembarangan gitu loh. Nah terus sebenarnya yang pengen gue tahu sebenarnya tuh pendapat lu terhadap orang-orang yang kayak ngasal prescribe, udah lu pakai ini, ntar semua jenis ini lu TRT-nya udah ada template-nya lah. Terus menurut lu gimana sih kayak gitu? Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya selain kita skeptis ya? Siapa Win? Sebut dong. Banyak contoh. Ya ini cuman penasarannya gue aja. Soalnya kan gue juga sempat penasaran mau pakai terus kayak nggak jadilah ribet gitu. Oke. Kalau template pasti nggak bisa ya, karena setiap orang itu responnya beda-beda. Jadi tergantung. Setuju sekali. Oke lah, kalau template di awal itu masih agak masuk akal ya. Kita cek blood work dulu yang benar ya. Itu menurut saya cek kalau misalkan memang mau memutuskan untuk nyemplung, yang sebenarnya direkomendasikan sekali untuk nggak nyemplung, ya cek blood work dulu, kemudian kita sesuaikan hasil blood work-nya dengan goal-nya, dengan komitmennya, dengan lifestyle-nya, yang itu banyak faktor banget. Jadi template di awal pun itu oke, tapi biasanya nggak semuanya sama persis. Kemudian setelah, yang penting itu follow up-nya setelah 6 minggu sekali, 4 minggu sekali, tergantung regimenya bagaimana, kita monitor ulang, kita assessment ulang, kita blood work ulang, dan baru di-adjust dari situ. Jadi nggak mungkin sih kalau misalkan benar-benar copy paste semua sama, kayaknya enggak. Sama halnya kayak ini ya, kayak lu nyusun program latihan atau lu bikin program latihan ke klien lu. Semua lu bahkan diet coy, lu diet, pola makan pun juga harus ada assessment gitu kan. Assessmentnya mungkin beda. Kalau lu makanan ya assessmentnya gimana, makanan lu selama sehari lu kalkulasiin seminggu gimana, kalau di berapa. Latihan juga pun sama. Oh, jumlah set, frekuensi, intensitas, pemilihan exercise gimana gitu. Pakai steroid itu juga ataupun PED juga hal yang sama gitu. Nah,
mungkin gue akan nanya sih, lanjutkan tadi PID sama steroid. Ada nggak sih, Bar, kira-kira mungkin sejenis steroid ataupun turunannya yang memiliki ataupun tidak memiliki side effect sama sekali? Ada nggak? Kayak, Sebenarnya kalau ngomongin PED yang minimum side effects banyak banget. Kalau anabolic steroid bisa minim side effects juga mungkin masih ada beberapa ya, mungkin seperti testosteron dan nandrolon kalau low dose dan diberikan pada orang yang tepat, menurut saya risk dengan benefitnya masih oke. masih Tapi ya oke. itu balik lagi harus ada profesional dan mentor di balik penggunaannya. Contoh PED yang minimum sites itu seperti peptide. Peptide juga banyak Oh, digunakan pada dokter-dokter anti-aging. Itu juga cowok cewek bisa. Peptide ini jenisnya banyak banget ya. Kita ngomong dulu tentang peptide itu apa sih? Peptide itu sesimpel rantai protein aja sebenarnya. Tapi nice. Ya. jumlahnya itu sebenarnya peptide ada ratusan ribu kalau nggak salah. Tapi ada beberapa jenis peptide yang misalkan kita udah ketemu fungsinya, kita jadi bisa sintesa peptide itu sendiri, terus kita berikan secara subkutan atau injeksi pada kulit, sehingga mendapatkan benefit-benefitnya. Peptide itu cenderung aman dan saya rasa itu masuk PED dan kayaknya nggak detectable deh di dunia atletik itu. Jadi mungkin sekalian insight juga ya kalau misalkan kita melihat atlet natural atau kompetisi binaraga natural itu ya sometimes kemungkinan besar mereka masih menggunakan PED. Contoh seperti peptide itu tidak bisa dideteksi juga soalnya. Itu peptide very safe dan bisa digunakan sebagai anti-aging juga. Tapi ya harus ada mentor juga karena ya sesimpel air putih yang dibutuhkan dan esensial banget dalam kehidupan aja kalau kebanyakan juga Ya, nggak bisa bagus. bahaya. Apalagi kalau misalkan ternyata punya penyakit ginjal atau penyakit jantung ya minum banyak bisa mati. Sesimpel Mati. air aja bisa bikin mati. Bener Ya sih. semua pasti ada side effect-nya. Cuman gimana cara monitornya, apakah sesuai penggunaannya, gitu. Oke. Jadi dari tadi ngomongin side effect sama, ada side effect yang minim dan segala. Side effect yang paling paling minim tuh gimana sih? Yang bener-bener mild lah. Apa kira-kira? Misalnya kerontokan rambut kah Oke, atau apa gitu? pasti tergantung komponnya ya. Kalau misalkan ngomongin peptide, peptide itu yang bisa dibilang yang paling safe dulu kan ya. Ya sesimpel water retention. Jadi mungkin blood pressure-nya naik, ya mungkin naik 10 poin, 5 poin, tiap orang beda, itu bisa dibilang masih mild. Tapi mungkin kalau digunakan jangka panjang, mungkin karena bisa naikin IGF-1-nya terlalu tinggi, jadi yang harusnya bisa anti-aging, bisa jadi malah jadi aging gitu. Sometimes nggak ada black and white pasti yang protokolnya bagaimana, harus ada pemantauan terus-menerus. Terus kalau misalkan anabolic steroid yang paling umum ya, nomor satu itu masalah jantung. Jantungnya itu didapatkan problemanya dari kenaikan tekanan darah, pengentalan darah, kemudian pembesaran jantung juga. Jadi nomor satu resiko penggunaan anabolic steroid adalah jantung. Kedua mungkin ginjal ya, kalau misalkan dia tekanan darahnya tinggi terus, yaitu tergantung berapa tekanan darahnya. Kalau tinggi terus, kental udah pasti ginjalnya juga rusak. Baru mungkin kalau kebanyakan oral, baru ke arah liver gitu ya. Jadi kayak tergantung jenisnya sama tergantung kayak, gue pernah baca juga ada yang kalau misalkan injek itu gimana, oral itu gimana, masing-masing beda-beda ya. Kayak side Iya, effect-nya ya. Nah, terus pasti beda. ya pasti beda. Kan ini kan udah ngomong kayak minim side effect, minim side effect. Kalau yang beredar nih, kan sering 2-3 tahun yang lalu lagi rame banget soal SARS gitu kan. Wah, itu minim banget nih, gini-gini segala macam atau apa gitu. Nah, pendapat tuh tentang SARS itu sendiri gimana? Kebetulan saya waktu itu udah banyak research tentang SARM sebelum SARM itu populer di Indonesia waktu itu. Sampai cukup amazing juga. Tapi ternyata reportnya itu ya tidak seindah klaimnya juga. Ternyata ketika beberapa SARM itu dicek sebelum dan sesudah pemakaian, itu di blood work-nya itu, dicek darahnya itu worse
than anabolic steroids. Jadi Oh ya? Iya, iya, seingat gue juga ini kan yang dia klaim Oh, itu yang minim side effect sama no side effect itu kan kalau nggak salah ya. ujinya ke binatang kan kalau nggak salah, bukan belum sampai orang kan, makanya dia sampai overclaim. Benar nggak sih dok? sebenarnya saya nggak merasa ada masalah ya dengan uji pada binatang atau pada manusia, karena memang uji pada tikus itu kenapa sih kok dipilih tikus ya, karena emang mirip strukturnya. Jadi menurut saya nggak terlalu ada masalah dengan uji pada binatang, cuman mungkin interpretasi studi sama desain studinya itu yang lebih lebih penting ya. Kurang belajar, saya kurang melajari banget ya tentang studi-studi tentang SARM yang apa di binatang tadi, nggak hafal. Cuman kalau di anekdotalnya kebanyakan worse apa di lipid, artinya LDL HDL-nya itu jadi hancur dalam waktu hitungan hari, nggak sampai seminggu. Kemudian apa namanya, sometimes bisa menyebabkan ginekomastia yang padahal harusnya kan selektif ya, selektif harusnya lebih nggak bikin hormonal imbalance, tapi ternyata malah bikin ginekomastia. Terus juga shutdown produksi testosteron dari dalam tubuh sendiri, itu lumayan kenceng. Itu sih. Gila ya, ternyata yang dengan klaim Sams lu bisa lihat di Tokopedia kayak di mana itu ada dia orang yang jual Sams kan coy. Terus ya wah minim itu ternyata bullshit semua setelah dilakukan penelitian ya sama-sama aja gitu. Tapi kenapa ya mereka bisa bilang itu safe? Dan kenapa mulai muncul-muncul Sams lah, progesterone lah, atau apalah semua segala macam itu tuh orang seakan-akan oh ini derivatifnya dari derivatif dari steroid, derivatif dari PD, tapi ini lebih safe. Kenapa bisa timbul kayak gitu sih, Bang? Kalau dari kacamata medis tuh, kenapa orang-orang marketingnya kayak gitu? Kan kalau dari segi bisnis kan ya mereka pengen menggait banyak orang biar cuan kan. Tapi kalau dari segi medis kenapa sih mereka kayak gitu? Ya mungkin kayaknya kalau SARM itu berawal dari Tony Hughes deh kayaknya. Oh, itu Tony nih. Hughes Ya, tuh ya, ya. ngomongnya kan meyakinkan banget ya. Ya, ngomongnya meyakinkan banget, terus dia juga ada banyak profesional di balik dia yang sampai akhirnya kita mungkin awam akhirnya believe, terus trial ya. Dan kebanyakan mungkin orang ketika trial ya udah pasrah aja, nggak ada skeptisitas lebih lanjut untuk mungkin blood work lebih jauh. Dan ternyata setelah viral Tony Hughes dulu sampai akhirnya mungkin beberapa kali di ban, bahkan mungkin seperti Greg Doucette juga dulu pernah pro sama Ya, SARM juga kan, ya, tapi ya, ya, ternyata ya. belum di discover kalau blood worknya itu belum viral lah, bukan discover ya, mungkin discover sudah ada beberapa orang lah pasti ya, tapi Ya, belum viral aja kalau ternyata di blood worknya itu lebih buruk sometimes lebih buruk daripada ya. PED seperti anabolic steroid mungkin gitu. Kontennya dari si Sams itu apa sih? Apakah itu emang steroid aja atau PD atau apa? Kayaknya SARM nggak bisa masuk anabolic steroid ya, dia masuk PED, masuk Oh, PED. lebih ke PD ya jadinya. Oh, Iya. kalau ini mungkin sebelum kita ngomongin soal progesterone, gue penasaran gitu. Karena ini apa ya kayak omongan yang sering beredar di antara orang-orang di sini ya. Gue nggak tahu di sana gimana. Cuman orang tuh selalu ngomong, udahlah daripada lu pakai PED atau anabolic steroid atau progesterone gimana testosteron, udah langsung pakai aja HGH. Oh, oke. Ya, itu kan maksudnya lu pernah dengar lah ada orang ngomong gitu. Udah lu pakai HGH aja gitu daripada pakai ini pakai itu gitu. Pendapat Enggak lu sih, enggak di ya, Surabaya. Atau mainku kurang jauh ya. ya, di sini ada kayak dia ngomong kayak lu daripada pakai resto A B C D Z lu langsung aja tembak aja pakai ceprot aja langsung pakai HGH gitu. Pendapat lu gimana? Apakah HGH itu juga termasuk dalam substansi PED atau apa? Jelas Yang masuk bukan steroid PED. kan? Iya, Ya. bukan steroid. HGH jelas masuk PED, tapi termasuk yang FDA approve. Itu peptide Oh, juga FDA approved ya? sebenarnya. FDA Oh, oke. approve. Oke, Peptide oke. juga sebenarnya. Baru tahu gue. Oke. HGH itu legal dipreskripsikan pada medical profession pada orang yang stunting growth-nya, anak-anak yang Oh, stunting. I see. Itu legal. Kemudian apa ya, kayak muscle wasting juga kalau nggak salah bisa. Aku lupa. Pokoknya ada 3 doang yang bisa
dipreskripsikan secara legal dalam penggunaan HGH. Tapi kenapa sih kok saya rasa mungkin kenapa kok HGH itu bisa populer ya? Karena emang memberikan feels good yang luar biasa sih, apalagi kalau misalkan usia 40 tahun ke atas itu udah pernah tahu nggak simptom-simptom yang mungkin low testosteron itu Ya, ya, low energy, susah tidur, ya. drive-nya minim, tapi ternyata dicek testosteronnya tinggi malah. Tapi dia punya simptom kayak gitu, tapi begitu dia pakai semacam peptide, HGH udah bagi dia life changing banget. Justru dia makin produktif, makin quality of life-nya makin meningkat. Tapi ya penggunaan HGH itu juga menstop produksi HGH endogennya juga. I see. Jadi hampir mirip kayak apa ya, kayak penggunaan testosteron. Jadi dia akan tergantung untuk menggunakan HGH terus. Ketika dia stop, produksi endogen HGH-nya minim dan recover-nya juga butuh waktu lumayan lama. Tapi emang ya size-nya cenderung lebih minim sih dibanding anabolik steroid. Paling HGH yang penggunaannya dosisnya tinggi ya, mungkin di atas 4 IU setiap harinya, itu akan naikin IGF-1, yang mana IGF-1 itu juga bisa disebut marker untuk aging ya. Jadi kalau kita IGF-1-nya naik, ekspektansi kehidupan kita juga akan turun. Benar. Ya mungkin kalau dosisnya rendah, lifetime commitment mungkin masih arguably masih oke selama dia merasa quality of life-nya naik dan itu worth it dan bersedia mengambil resiko menukar dengan life expectancy, ya saya kira sah-sah aja. Paling sebenarnya ada yang lebih safe sih, seperti CJC dengan ipamorelin, itu kalau di stack itu sebenarnya lebih safe dari HGH dan lebih murah, dan dia tidak menghentikan produksi endogen karena HGH-nya diproduksi dari dalam diri sendiri. Itu ibarat kalau HGH sebagai testosteron, kalau CJC ipamorelin seperti HCG. Kalau kita lihat Memicu ya dok ya. betul, buat memicu aja, nanti produksinya dari dalam diri sendiri, dan itu biasanya levelnya menjadi optimal tapi tidak sampai kronik IGF-1 terus menerus, jadi lebih safe lah. Gitu. Oh, berarti dia naikinnya itu sampai sedikit di atas baseline mungkin ya, nggak sampai yang turun roof banget ya. Iya, dan half-life-nya singkat banget, cuman 3 jam. Jadi literally kita butuh pas training mungkin, karena uniknya HGH itu, kalau misalkan HGH kalau dipakai stand alone atau semacam peptide dipakai stand alone, itu kalau dari segi performance enhancing drug nggak seberapa sih. Tapi uniknya dia itu bisa, misalkan kita pakai HGH nggak makan apa-apa, terus cek lab, itu trigliseridanya akan naik dan blood glucose-nya akan naik. Jadi kayak udah ngebantu metabolisme lemak dulu untuk siap dibakar. Karena kalau kita fat burn itu kan harus ada mobilisasi dulu, baru oksidasi. Nah kita shortcut satu step, yaitu mobilisasinya udah dibawa, terus tinggal dioksidasi. Tapi ya artinya sides-nya, karena blood glucose-nya meningkat, ya mungkin jadi lebih resiko diabetes. Nah, kalau CJC sama ipamorelin di stack tadi nggak ada reaksi peningkatan trigliserida dan blood glucose dalam waktu singkat sih. Jadi mungkin lebih safe. Spesialnya HGH gitu. Kalau dikombin sama anabolic steroid baru boom. Tapi kalau sendiri standalone enggak sih. Tapi ada gua ada sih beberapa orang yang gue tahu tuh mereka standalone memakai HGH untuk karena umurnya udah basically di atas 40 gitu. Apakah ya, itu sih. Ya rata-rata begitu kan. Yeah. Setelah umur 40 ya gue nggak bisa sebut nama. Tapi ada semua 40 dia mulai make kan, dia udah blood work test dan semua segala macamnya gitu kan. Oke. Ngomong lagi soal progesteron gitu kan. Ini menarik sih karena kan waktu itu di Q&A ini mungkin jadi penutup pertanyaan lah, karena di Q&A gue gitu sama Erwin ada yang nanya pendapatnya tentang progesteron. Jujur, gue nggak tahu, jadi gue langsung lempar aja karena gue sering berapa kali lihat lu posting kan kayak, oh apalagi kemarin habis gue mention lu langsung bikin konten kan, gue baca jadi begini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak gimana? Oke, jadi progesteron ini kebetulan barusan viral karena Andrew Huberman sama Derek Morpletz-Morbitz di Joe Rogan juga kan mempopulerkan, dan akhirnya impact-nya lumayan gede. Dan studinya itu kalau di in vivo sama in vitro-nya itu sudah
cukup baik, cukup promising ya. In vitro artinya ya di cawan patri yang di lab gitu, terus kalau in vivo di animal. Di 2 studi itu resultnya intinya bagus lah. Tapi di human trial-nya itu masih saling bertentangan. Maksudnya ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya nggak bagus, tapi keduanya itu juga punya cacatnya masing-masing dari penelitiannya. Jadi mungkin yang human trial-nya cuma 2 apa 3 ya kalau nggak salah. Jadi masih dikit banget dan itu hasilnya juga saling bertentangan. Yang artinya kalau misalkan kita debatin turkesterone secara studi ya, kita debatkan berdasarkan studi apakah dia bagus atau tidak, ya nggak akan selesai karena setiap kubu punya masing-masing landasan teorinya yang sah-sah aja dikemukakan. Cuman kalau saya ngelihatnya sih di studinya juga sudah ada masalah side effect monitoringnya, studi yang tahun 2019 ada blood work-nya juga, dan dia tidak berpengaruh di blood work. Kemudian anekdotalnya juga ada beberapa influencer yang menggunakan turkesterone, kemudian di blood work-nya tidak ada hal negatif yang ditemukan. Saya sendiri juga udah berapa bulan, 4-5 bulan, kemudian di blood work juga oke-oke aja, dan selama saya tidak keberatan dengan pengeluaran uang berlebih untuk membeli turkesterone atau punya akses terhadap turkesterone, ya saya berharap pada potensial benefit itu menurut saya sah-sah aja. Yang at least saya tahu kalau tidak ada side effect ya. Worst case skenario paling ya mungkin placebo ya. Worst case skenario kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada benefitnya kan ya syukur-syukur aja. Dan sejauh ini sih kalau dari experience-ku sih aku masih dapat benefitnya sih. All time PR pecahnya pas ya pakai turkesterone gitu. Tapi feelingnya itu juga nggak awesome ya, nggak segila yang studi di animal yang di compare dengan di ball itu juga nggak sampai segila itu. Jadi feelingnya itu kayak kita pas newbie 3 tahun pertama latihan gitu deh, kayak tiap minggu bisa progressive overload 1 rep. Nah kayak gitu tuh. Kayak tiap minggu bisa naik 1 rep dari total volume ya, bukan misalkan kemarin 3 set 5 rep terus hari ini 3 set 6 rep, nggak kayak gitu. Cuma mungkin 3 set 2 atau set 3-nya jadi 6 rep, nambah 1 rep di total volumenya. Mungkin gitu sih gambaran resultnya. Menarik. Karena, Coach, sorry, gue mau nanya dulu nih. Sebenarnya kan kalau kayak gitu, testosteron, gue pernah dengar kalau orang itu bilang dia itu nggak bisa termasuk steroid. Sebenarnya itu dia golongannya tuh apa sih dok? Peptide kah, testosteron atau apakah? Bisa dijelasin nggak? Nah, betul dia tidak termasuk anabolik steroid karena anabolik steroid itu kerjanya di gonad ya, kerjanya di hormon testosteron, di DHT itu baru masuk anabolik steroid. Tapi kalau ini dia kerjanya di estrogen. Estrogen itu ya sebenarnya hampir mirip kayak SERM seperti Nolvadex, Clomiphene citrat, terus ya apalagi ya HCG enggak sih beda. Ya kurang lebih sama kayak Nolvadex sama tamoxifen itu dia kerja di estrogen reseptor dan golongan apa ya itu? Nggak tahu. Paling mendekati mungkin seperti selective estrogen reseptor modulator, mungkin paling mendekati seperti SERM. Hampir mirip sama tongkat Ali harusnya. Tongkat Ali juga cenderung kayak SERM. Kemudian Fadogia seperti HCG, mungkin gitu. Tapi golongannya masih termasuk PID nggak sih dok? Masuk deh kayaknya. Masuk ya. Masuk. Nah ini by the way gue ada pertanyaan tambahan nih, mumpung gue belum lupa ya. Iya. Ini lumayan mungkin agak track back dikit. Sebenarnya gimana sih? Kan so far sosmed itu ada orang yang kayak pakai nggak ngaku, kayak tadi di awal diomongin lah pakai nggak ngaku atau gimana segala macam. Itu gue sih nggak peduli banget ya. Cuman gini, kan yang namanya orang sekali pakai langsung bisa dibilang nggak natural lagi, keluarga. Nah, cuman gimana pendapat lu atau gimana sih pandangan lu terhadap orang yang let's say udah pernah pakai tapi sekarang udah enggak, tapi dia ngakunya gue neti gitu, atau enggak gue neti karena gue lagi nggak pakai gitu. Apakah statusnya bisa berubah on and off kayak gitu atau gimana? Boleh di? Nggak bisa sih, dan nggak bisa dan itu banyak banget sih. Itu yang sorry gue motong. Lu tau kan yang sering bikin konten yang suka nyamperin orang di gym? Gue lupa namanya siapa. Dia bikin konten.
Kenny KO ya, Kenny KO ya, Kenny Kenny KO yang KO, ya ya Kenny ya, KO. dia nyamperin orang di gym. Are you natural gitu? Hmm. Yes. When was your last cycle? 5 days ago. Anjing. Gue jadi inget loh. Iya, iya, iya. Iya, lanjut. Iya 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 iya. Ya saya rasa nggak bisa ya kalau udah pernah pakai itu no longer natural ya. Kecuali mungkin pakai cuma 2 hari misalkan diajakin teman karena nggak tahu atau gimana, kemudian sadar terus stop, ya saya rasa masih bisa lah klaim natural. Kalau misalkan masih under 1 bulan itu masih bisa lah. Kalau most of the time his work 95% masih natural, not because of drugs, I think bisa disebut natural. Banyak banget kayaknya ya sekarang begitu. Nah, sama gue ada teman satu lagi sih sebenarnya, kayak semoga teman gue yang ini dengar ya, ini kocak banget. Jadi dia itu dulu pernah nge-gym sama satu bodybuilder terkenal gitu lah ya. Waduh, gue tahu siapa. Dia itu dia dikasih dia nabol. Dibilang ini lu cobain lah, ini PWO bro, bla 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 bla. Dia udah dijebak lah intinya lah. Set masuk, baru dikasih lihat nih bungkusnya dia nabol. Menurut lu itu ada efeknya nggak sih sebenarnya buat dia pakai kayak short term gitu, atau emang perlu di cycle gak sih barang-barang kayak gini atau gimana? Perlu di cycle ya, jelas perlu ya. Tapi kalau misalkan short term, misalkan under 1 bulan gitu, saya rasa meski tanpa PCT mungkin masih bisa balik, tapi ya lama banget ya, mungkin setahun lebih atau 2 tahun. Dan itu pun kalau laki ya. Jadi mungkin ya not the end of the world juga. Ya taunya ya dari cek lab juga sih. Tapi ya itu udah unethical sih, udah. Iya. Tapi hitungannya itu masih kayak gak ada efek lah ya, kayak cuma pakai melee saya 1-2 tablet doang, dan dia cuma kena jebak sekali itu sih. Moga-mogaan ya. Sama sebenarnya ada satu kasus lagi tuh belakangan, kalau gue sempat tuh kayak tahun berapa ya, 2 tahun lalu ya, iseng-iseng buka YouTube lah kayak biasa-biasa, lagi riset soal PED. Terus ada influencer luar gitu yang kayak, iya gue itu PWO gue atau bahkan stack PED gue, yang salah satu yang gue jadi PWO adalah Viagra atau apapun itu. Sebenarnya itu termasuk PED juga nggak sih? Atau nggak, let's say kayak gini, gue pernah dalam perdebatan sama teman gue bahwa Viagra itu sebenarnya hitungannya udah PED juga, karena pas gue lihat compoundnya ternyata, wow gila, ini mah nama generiknya ini udah PED banget nih. Tapi menurut lu gimana sih dok kalau soal Viagra dan lain-lain? Ya menurut saya sih nggak ada yang salah dari PED ya, karena kafein pun juga PED ya. Tapi selama benefit dan risknya masih minim ya oke-oke aja, dan Viagra disebut PED saya rasa setuju sih, bisa. Tapi ada ini nggak sih, kayak ada benefitnya nggak sih terhadap training dan hasilnya mungkin? Soal itu kan tujuan kan beda kan, tujuan penggunaan utamanya kan. Kayaknya waktu itu si Jeff Nippert sempat bikin ya. Jeff Nippert apa Maggie Stratel yang bikin Viagra untuk workout or something deh. Maggie Stratel. Kayaknya bisa ya. Iya, kayaknya bisa. Cuma kalau Viagra sendiri saya kurang paham. Cuman salah satu jenis Viagra lain yang sorry nggak relate ya. Makanya gue seneng banget. Bukan, maksudnya gue mikirin lu pakai Viagra mau latih, yang ada lu ngaceng anjir, gue sange bukan pengen Sumpah ada coy. Dia sampai dia Viagra sama si Alis, anjir gue ngakak banget. Kalau si Alis setuju. Kalau si Alis bagus untuk blood flow pumping, dan itu anti-aging drug juga kalau ada Lavil itu. Cialis tuh bagus. Masukin jadi ini teaser. Wishlist. Masalahnya cari Cialis yang asli itu bisa nggak? Kebanyakan counterfeit ya. Nah, itu yang susah. Counterfeit, benar. Gitu. Tapi ibaratnya gini, let's say yang lucu, let's say kalau ada orang ngaku neti, ternyata seumur sebelum dia latihan dia pakai Viagra mulu, tuh bisa dihitung neti ya. Mungkin saya ngelihatnya mirip pre-workout sih, jadi masih bilang itu neti sih, masih neti menurut gue sih. Ini nggak bener nih. Oke, jadi sudah cukup ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kita nggak nyangka ini udah sejam, dan hampir sejam ya, maksudnya dari tadi tuh nggak berasa. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi, Bam atau Erwin, ada pertanyaan atau apa sebelum kita ini? Puas banget sih guys. Gue puas banget sih, jujur. Akhirnya waktu itu kita pengen bikin podcast tertunda, dan akhirnya terjadi ini, Bar.
tahun lalu ya, tahun apa 2020 lupa deh. Jadi waktu itu emang pengennya tuh lu udah jadi salah satu list di bagian kita untuk jadi guest gitu, karena gue penasaran gitu. Gue kan tahu lu cuma dari Instagram dan dari konten-konten lu, tapi gue tuh pengen tahu, oh sama YouTube lu. Dan gue pengen tahu tuh dari cara, maksudnya bertukar pikiran kayak gini langsung gitu kan. Ternyata sangat insightful sekali ya. Balik lagi, lu mau pakai steroid itu harus ada dukungan dari tim profesional di belakang, ya kan? Dan dari tadi yang gue dengar nih, yang gue dengar blood work terus gitu loh. Kayak blood Iya, itu iya, iya. itu tuh kata kunci banget di kepala gue dari tadi gue dengan itu. Jadi kayak lu harus cek coy, lu harus cek kalau lu main benar-benar pengen nyemplung ya kan. Sama aku tambahin dikit ya, blood work Boleh. itu juga analisisnya nggak simple loh. Kayak, Oh, oh ini abnormal nih, abnormal ya udah berarti solusinya kita misalkan Google steroid. nih apa LDL, HDL abnormal solusinya apa? Oh obat kolesterol ya udah pakein itu aja atau apa? Nggak sesimpel itu karena interpretasinya itu harus holistik kayak lifestyle-nya, kondisinya. Ya Bener. itu benar-benar profesional di balik itu penting. Dan mungkin kalau misalkan kita punya dokter pribadi pun ya, mungkin insight tambahan juga kalau balik lagi fisiologi bodybuilder, fisiologi PED itu nggak dipelajari di kedokteran dasar. Dokternya harus belajar sendiri juga dan sometimes juga bisa misinterpretasi karena nggak paham holistiknya. Jadi kalau misalkan Anda punya dokter pribadi ya harus terangkan apa lifestyle-nya, kemudian yang dilakukan apa aja dan kalau bisa mungkin jangan pressure dokternya untuk ngasih jawaban saat itu juga. Mungkin encourage untuk research pasti mau kok dia nanti daripada dia harus sometimes dokter itu juga kepepet ya karena kayak ada tuntutan harus tahu segalanya akhirnya pakai jawaban kepepet yang melarang janganlah nggak usah pada tanpa research lebih jauh uh, uh, atau justifikasi tanpa research lebih jauh dulu jadi ya jangan pressure dokternya ajak mikir bareng ajak diskusi bareng mungkin gitu juga tipsnya selain blood work medical professionalnya juga di apa ya diajakin Tuh dengerin tuh semuanya, dengerin tuh pasang tuh ya. By the way, gue Pasang ada nih kamu. pertanyaan tambahan, boleh nggak nih? Masih ada waktu ya nggak nih? ya Apa. Masih bisa. Nah, jadi tadi kan baru di mention ulang soal blood work ya. Jadi gue jadi keinget sesuatu nih kayak ini juga tren luar negeri lagi nih baliknya nanti ujungnya ke Indonesia lagi kan. Nah, kemarin tuh sempat ada tren influencer-influencer luar negeri lagi yang sangat edukatif. Mereka itu apa namanya kayak pembuktian lah. Nih gue itu neti loh, padahal badannya sudah sangat ini banget kan, sudah unholy banget lah. Terus pembuktian dengan blood work. Nah kan ini blood work gue menunjukkan gue neti nih karena gue di bawah baseline atau apa bla 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 bla. Tapi menurut lo dok, even though kalau orang yang sudah PCT menetralkan apa namanya blood work-nya gitu ya di luar bentuk fisiknya, bisa nggak sih sebenarnya itu dilihat lagi sebenarnya itu apa namanya di proof kalau itu sebenarnya itu nggak neti-neti banget gitu orangnya atau nggak at least ada sebenarnya tuh tesnya itu bisa diatur nggak sih sama orang yang ngetes itu sendiri kayak let's say dia ngetes yang sifatnya tuh nggak membuktikan secara gamblang gitu datanya bahwa dia neti atau enggak, ada nggak sih sebenarnya? nggak bisa sih kayak kita proving apa ya jadi fake native dari segi blood work itu ya masih cenderung cukup bisa dilakukan ya cenderung cukup mudah jadi misalkan blood worknya dia menunjukkan dia sebagai natural ya belum tentu sebenarnya contoh peptide juga nggak kedetek dan itu juga enhancing juga banyak macamnya TRT juga mungkin nggak kedetek gimana Itu kasus siapa sih? Brad Castleberry atau siapa gitu, gue lupa. Pokoknya yang ditunjukin, lu harus nunjukin kalau lu ini, terus dia blood flow atau apa, kata dia natural. Oh, gue ingat. Taron Beckham. Oh, Taron Beckham, ya. Tahu gue sih Taron Beckham yang African American yang apa, ex NFL kan atau siapa something. Yang suka cosplay lah. Dia itu kalau nggak salah mau masuk ke NFL, cuman nggak bisa atau gimana. Ya, lupa itulah pokoknya. Oke. Mantap. Okay. Thank you banget, Dok. Mantap. Sudah super ya semuanya udah dibahas lah apa yang kita ini kan ya. Oke. Yang mau reach out Akbar gimana, Bar? Bisa dicari di mana? Dari Instagram aja Akbar Gaus sesuai nama Zoom-nya nih. Nah, Akbar Gaus. Oke. YouTube juga bisa. YouTube bisa. Atau ada platform lain yang biasa lo aktif untuk bikin konten?
YouTube, TikTok, Fisik Dokter. Oh, lo ada TikTok juga ya? Nah, Iya. ada TikTok juga. Oke, sip. Isinya joget-joget dong. Joget-joget mulut edukasi. Erwin dari tadi sumpah. Nih kayaknya abis kelar podcast Erwin langsung buka Tokopedia nih. Tokopedianya nggak nih? Dia tadi CGC sama apa gitu kan? Tapi speaking of itu juga tadi siapa ya? Saya sempat bilang ya kayak sorry, lu Dok ya. Tadi kayak emang ya sekarang pun aja ya mungkin kadang makin terang-terang tuh kayak gampang banget kayak nyari itu semuanya udah ada lah di toko-toko online bahkan. Oke, thank you banget teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Nggak berasa akhirnya udah 55 menit kita ngobrol. Oke, untuk podcast hari ini balik lagi ya, kita bukan expert yang mengerti bidang ini. Dan bukan, podcast ini tuh tujuannya bukan untuk mengundang ya. Bukan untuk mengundang kalian yang, gue mau neti terus kayak, gara-gara dengerin podcast ini yaudah deh gue nggak jadi neti lagi gitu kan. Kalaupun memang mau menggunakan ya silakan, karena kan kita pun nggak bisa selalu mengontrol atau memonitori lah gitu kan. Cuman setidaknya tadi yang udah Dr. Akbar bilang harus ada profesional yang involved di situ, karena baik lagi ini udah berhubungan dengan kesehatan kalian ya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @powertenix.id dan juga ada YouTube kita di Pre-Workout Podcast dan di Spotify Pre-Workout Podcast dan juga di TikTok powertenix.id ya. Itu saja, sampai jumpa teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye. Thank you.